Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil proyek yang sudah kami buat dengan judul Pemetaan Wilayah Fitness Plus di Bali dengan menggunakan rute berbasis live location. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kadar Agung Bagus Satya Bumiklana dengan NIM 21055411137. Kemudian teman saya adalah Ketut Putra Sosika dengan NIM 21055411127. Baik, langsung kita mulai saja. Bisa kita lihat di layar, ini merupakan tampilan landing page ketika proyek kita akses. Di sini merupakan bagian homepage, terdapat sebuah navbar dan isi kontennya adalah judul dari proyek kami. Kemudian ketika kita scroll, akan memasuki section 2. Section 2 ini membahas tentang about us, berisikan profil dari kami dan juga dari sosial media kami. Kemudian lanjut ke section ketiga, yaitu merupakan section terakhir dari landing page ini, merupakan section yang digunakan untuk proyek kami. Nah, disinilah kita bisa mengakses proyek yang sudah kita buat. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita sudah mengakses card view yang tadi. Maka akan menampilkan proyek kita yang sebenarnya. Bisa kita lihat untuk proyek ini, di bagian sidebar terdapat 3 pintasan. Yang pertama adalah pintasan form input. Nah, form input ini merupakan pintasan digunakan untuk menginput data-data marker atau menambahkan marker ke dalam database. Kemudian ketika data sudah diinput, maka data tersebut akan tersimpan di dalam tabel dan akan terlihat di dalam tabel tersebut juga. Kemudian untuk selanjutnya adalah pintasan untuk Google Maps. Nah, pintasan Google Maps ini digunakan untuk mencari lokasi sekaligus mencari rute dari lokasi tersebut menggunakan live location. Namun, kita harus memastikan terlebih dahulu, kita harus menghidupkan GPS terlebih dahulu. Begitu juga untuk pintasan yang ketiga adalah Live Map. Merupakan pintasan yang digunakan untuk mencari lokasi, sama halnya seperti Google Maps, sekaligus mencari rutenya. Tetapi sebelum masuk untuk bagian eksekusi, maka baiknya kita menjelaskan terlebih dahulu tentang bagian code-nya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Putra Swastika. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mungkin Degung bisa membuka VS Code-nya. Oke, secara singkat untuk bagian kodenya kita mulai dari controllernya terlebih dahulu ya. Dari controller PHP, di sini kita menampilkan function, yaitu function layout untuk saat kita mau eksekusi view-nya yang bernama view include app. Kemudian kita lanjut ke map controllernya. Di bagian map-nya itu sendiri kita membuat function untuk ke bagian view. Tadi kan untuk view di app, tapi sekarang ini untuk di bagian kontennya. Yang dimana untuk bagian view di function ini maksudnya terdiri dari form index, kemudian ada Google Map index, dan yang terakhir ada layer fat index. Nah, teman-teman juga bisa melihat bahwa di tiap-tiap function ini kami menyertakan yang namanya database karena pada proyek yang kami buat ini tersedia juga database yang merupakan database yang berisi marker seperti itu. Dan kita lanjut ke map data controllernya. Nah, untuk di map data controller sendiri ini berfungsi untuk pada saat kita ingin menerima request ataupun respon dari server ya. Jadi di sini ada beberapa function seperti function get marker, habis itu ada function store marker, ada delete marker, kemudian ada get marker by ID, edit marker, dan ya itu yang terakhir. Dan bisa kita lanjut pada bagian root. Oke, pada bagian root ini kita juga melakukan routing ya ke masing-masing view yang sudah kita buat agar saat kita menjalankan project ini bisa langsung otomatis ke pintasan yang ataupun ke layout yang telah kami buat. Seperti itu. Dan kemudian selain kita membuat root untuk view-nya sendiri, kita juga membuat yang namanya root untuk API-nya. Seperti yang tersedia pada bagian bawah ini, ada root untuk get, post, put, delete. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian view. Nah, untuk bagian view-nya sendiri, itu ada bagian untuk include yang dimana kita kayak seperti memecahkan bagian-bagian dari website tersebut. Ada bagian sidebar-nya, ada bagian navbar-nya, kemudian ada footer, dan juga untuk style-stylenya itu juga kita pecahkan dengan tujuan agar pada bagian indeks ataupun konten tersebut tidak tercampur dengan style yang terlalu banyak. Jadi kita pisahkan antara style JavaScript, kemudian untuk bagian navbar, sidebar, footer-nya. Seperti itu. Mungkin kita bisa lihat sekilas untuk bagian form word-nya. Di form word-nya sendiri, sesuai yang Degung jelaskan tadi, terdapat yang namanya form input dan juga ada yang namanya data table, yang dimana ketika kita menginputkan data di form tersebut, maka akan muncul di dalam data table itu sendiri.
Kemudian kita lanjut pada bagian Google Maps. Nah, untuk Google Maps-nya sendiri sama, jadi kita menampilkan peta dari Google Maps dengan catatan kita sudah menginputkan yang namanya API dari Google Maps tersebut, yang dimana API Google Maps tersebut juga ada API key-nya. Dan kemudian terdapat juga di sisi kiri dari Google Maps tersebut adalah bagian menu yang digunakan untuk mencari lokasi yang telah kita inputkan pada form yang berada di form input. Oke, kita lanjut ke bagian layout flat di code-nya. Oke, pada bagian layout flat hampir sama seperti Google Maps, cuman mungkin untuk keperluannya itu kita lebih menginputkan ke API-nya layout flat juga ya. Kemudian untuk dari fungsinya juga hampir sama, cuman nanti akan ada perbedaan pada tampilan direction-nya. Oke, mungkin untuk penjelasan dari kodenya sekian, saya kembalikan ke Degung. Baik, itu merupakan penjelasan dari Putra. Kita lanjut ke bagian eksekusi. Nah, untuk eksekusi bagian pertama adalah kita harus menginput data atau marker ke dalam database. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Putra tadi, untuk menambahkan marker, kita harus menginput nama lokasi, latitude, longitude, dan juga deskripsinya. Nah, ketika data sudah diinput dan mengklik tambah marker, maka data akan secara otomatis masuk ke database dan akan tampil di dalam data tabel. Mari kita contohkan. Misalkan kita ingin menambahkan lokasi untuk Rektorat Universitas Udayana. Kemudian untuk latitude-nya seperti ini, dan juga longitude-nya. Kemudian untuk deskripsinya adalah alamat dari Rektorat Universitas Udayana tersebut. Kita copy, sudah kita paste. Nah, ketika data sudah terisi, kita bisa mengklik tambah marker untuk menyimpan data tersebut. Namun, ketika datanya terdapat kesalahan, kita bisa menghapus secara manual atau juga bisa mengklik tombol reset untuk menghapus semuanya secara langsung. Baik, langsung kita simpan. Maka akan secara otomatis data akan tersimpan di dalam database dan akan tampil di dalam data tabel. Seperti ini. Nah, data yang sudah tersimpan di database sebenarnya masih bisa diedit dengan cara mengklik button yang tersedia di sini. Nah, untuk mengedit caranya sangat mudah, yaitu kita mengklik button edit ini, maka data yang tersedia di dalam data tabel ini akan muncul di bagian sini. Dan disinilah kita bisa mengedit data tersebut. Nah, ketika data sudah berhasil diedit, kita bisa menyimpan, klik menyimpan. Namun untuk data tersebut salah semuanya, kita bisa mengklik tombol reset untuk menghapus semua data. Namun untuk misalkan kita tidak jadi mengedit data, kita bisa mengklik tombol batal. Namun, ketika kita ingin menghapus data dalam data tabel, kita bisa mengklik button hapus ini. Nah, itu untuk bagian form admin. Kemudian untuk bagian selanjutnya adalah bagian Google Maps. Nah, bagian Google Maps ini seperti yang dijelaskan oleh Putra Sosika tadi, bagian ini digunakan untuk mencari lokasi, sekaligus kita bisa menggunakan mencari lokasinya dengan memanfaatkan live location. Nah, caranya yaitu kita harus memilih tempat terlebih dahulu, di mana misalkan kita ingin mencari lokasinya. Karena ini khusus untuk pemetaan wilayah Fitness Plus, maka yang tersedia yang kita sudah siapkan di sini hanyalah wilayah untuk Fitness Plus. Misal kita ingin pergi ke wilayah Fitness Plus di Ubud, nah maka akan secara otomatis Google Maps akan zoom mencari lokasi yang sudah dipilih. Nah, untuk mencari rutenya kita hanya perlu mengklik cari lokasi. Namun sebelum itu pastikan terlebih dahulu GPS kalian hidup. Nah, tinggal klik saja. Maka akan secara otomatis lokasi yang kita cari itu akan menampilkan rutenya dari live location kita. Nah, sebelah kiri ini terdapat kolom deskripsi yang menjelaskan setiap rutenya. Untuk penjelasannya terdapat alur dari rutenya, kemudian nama jalan, arah kita harus berjalan, dan estimasi jaraknya. Seperti itu. Itu untuk Google Maps. Nah, kalau kita sudah selesai, kita bisa mengklik selesai. Dan maka tampilan dari Google Maps akan kembali seperti semula. Kemudian selanjutnya ke pintasan Live Map. Untuk Live Map sebenarnya hampir sama fungsinya seperti Google Maps. Jadi cara untuk mencari lokasinya, kita hanya perlu memilih lokasi yang sudah terdaftar. Misalkan kita ingin pergi ke Fitness Plus di bagian Jimbaran. Kita hanya perlu mengklik mencari lokasi tersebut, dan untuk mencari rutenya kita perlu mengklik cari lokasi. Maka akan secara otomatis itu akan muncul. Namun yang membedakan Live Map dengan Google Maps itu adalah bagian deskripsinya. Untuk deskripsinya ini terletak di bagian sebelah kanan, dan
Untuk masing-masing rutenya itu tersedia icon-icon seperti ini, icon-icon bulat yang menandakan bahwa rute tersebut sudah sesuai apa yang ditampilkan di map. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah selesai menggunakan Live Map, kita bisa mengklik button selesai dan tampilan akan kembali seperti semula. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah terdapat pintasan untuk keluar. Ini difungsikan untuk mengembalikan kita ke bagian landing page. Nah, seperti itu. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan tentang project yang sudah kami buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih.